Tujuan kita sebagai orang Kristen ialah selalu membangun tabiat yang baik dan ingin mencapai sempurna seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa sempurna seperti Tuhan Yesus? Pastinya kita mengikuti setiap apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar untuk kita bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita akan belajar bahwa karakter Tuhan Yesus harus juga menjadi karakter kita. Setiap orang Kristen harus memiliki karakter yang baik agar sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan sama seperti Yesus. Dan kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang memiliki karakter yang baik. Tokoh itu ialah Yusuf. Kita sudah banyak tahu cerita tentang Yusuf. Dan satu karakter yang akan kita pelajari pada hari ini ialah mengampuni. Mengampuni adalah kesediaan seseorang untuk memberikan maaf kepada orang lain yang melakukan kesalahan terhadapnya. Lawan dari kata mengampuni ialah tidak mengampuni. Tidak mengampuni sama dengan dendam. Seseorang yang mengalami perbuatan yang tidak baik dari orang lain, yang tidak mengampuni ialah ia yang dendam, menyimpan semua kesalahan-kesalahan orang lain dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti tidak seperti itu, amin. Setiap kita pasti mengampuni. Alkitab mengatakan bahwa mengampuni itu ialah memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Seperti Tuhan Yesus, dalam Alkitab kita tahu Tuhan Yesus mengampuni setiap umatnya yang berdosa. Mengampuni orang yang mencacinya, mengampuni orang yang memfitnahnya. Tuhan Yesus terlebih dulu menjadi contoh bagi kita. Dalam bahasa Ibrani, kata mengampuni dikatakan yaitu nasa, yang artinya pengampunan yang diberikan Allah. Kalau dalam bahasa Yunani, kata mengampuni dikatakan afemi, yang berarti membiarkan berlalu, membiarkan kesalahan-kesalahan orang berlalu, kesalahan orang itu lagi. Kalau dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa Allah mengampuni Adam dan Hawa. Kita tahu Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan perintah kepada mereka. Tuhan sudah mengatakan kepada mereka, jangan melakukan ini, jangan ini, tapi mereka tetap melawan. Tuhan Yesus Allah pada saat itu memberi pengampunan bagi Adam dan Hawa. Kita akan buka Alkitab kita, dan saat ini kita akan belajar dari tokoh Yusuf. Yusuf di Kejadian 37 sampai 45, di sana dijelaskan mengenai kehidupan Yusuf, dan kita sudah sangat tahu Yusuf adalah orang yang dari kecilnya dia sudah memiliki mimpi untuk menjadi apa, mimpi seperti apa, dan kita tahu bahwa saudara-saudaranya marah kepadanya. Saudara-saudaranya menganggap dia tukang mimpi. Saudara-saudaranya menganggap bahwa Yusuf ini adalah adik. Tapi mengapa dia seolah-olah ingin berkuasa terhadap kita? Kita tahu Yusuf dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual, bahkan dia difitnah ketika dia sedang berada di rumah Potifar. Dia difitnah oleh istri Potifar yang kala itu menyukainya dan mengajak dia berbuat dosa. Yusuf adalah orang yang memiliki karakter mengampuni. Ketika Allah sudah melihat semua usaha daripada Yusuf, melihat semua karakter baik Yusuf, Tuhan memilih Yusuf menjadi orang yang terpenting kala itu. Apa yang Yusuf lakukan ketika saudara-saudaranya datang untuk menemuinya, dan tanpa sadar mereka tidak tahu bahwa itu Yusuf. Sebenarnya gampang dan mudah sekali bagi Yusuf untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Coba kita bayangkan jika yang dialami Yusuf, yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya ada di kita, apa yang kita lakukan?
banyak orang bakal marah, banyak orang yang akan membalas dendam. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak melakukan yang seperti itu. Walaupun gampang sekali bagi Yusuf untuk membalas dendam, tapi Yusuf tidak memiliki karakter itu. Yusuf memiliki karakter yang mengampuni. Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu. Bapak ibu saudara, Yusuf menangis. Bapak ibu saudara, dalam Kejadian 42 ayat 24 itu dikatakan bahwa Yusuf menangis melihat saudara-saudaranya yang sudah dalam keadaan seperti itu. Dia sangat merindukan saudara-saudaranya. Dalam pasal yang Kejadian 43 ayat yang ke-30 juga dikatakan bahwa 43 ayat yang ketiga, Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarilah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Yusuf sama sekali tidak menaruh dendam terhadap saudara-saudaranya. Dia bahkan menangis, dan kita tahu bahwa dia mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf adalah orang yang hebat. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memilih Yusuf menjadi orang dan memberkati Yusuf menjadi orang yang terpenting pada kala itu. Kesaksian singkat daripada saya ialah ketika saya kelas 3 SMA, saya sedang berjalan berdua bersama dengan teman saya. Teman saya meninggalkan saya dan pergi dengan temannya. Pada kala itu, ketika kami sampai di gereja, saya kala itu tinggal di gereja. Ketika sampai di gereja, ada berita yang mengatakan bahwa saya pacaran. Dikatakan saya dekat dengan cowok, karena pada kala itu ada guru yang melihat kami, dan dia membawa nama saya dengan mengatakan saya pacaran. Dan itu sama sekali tidak benar, karena yang pergi ketika kala itu, yang pergi meninggalkan saya adalah teman saya yang tadi. Berhari-hari orang mulai tidak suka kepada saya dan menganggap saya adalah orang yang perempuan yang tidak baik. Tapi saya mencoba untuk menerima. Awalnya memang jengkel. Awalnya memang, mengapa begini? Padahal saya tidak melakukan itu. Apa yang tidak kita lakukan, tetapi kita dikatakan melakukan itu sangatlah sakit. Berhari-hari, berminggu-minggu, saya coba untuk melepaskan pengampunan kepada mereka. Bapak ibu saudara, adakah orang yang berbuat kesalahan kepadamu? Adakah orang melakukan kesalahan kepada saudara, kepada keluarga saudara, atau kepada Anda sendiri? Atau hari ini pun ada? Bapak ibu saudara, lepaskan pengampunan. Karena dalam ayat firman Tuhan dikatakan Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Saya ulang, Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Urusan penghakiman adalah Tuhan. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, maka kita harus mengampuni. Sekali lagi saya bacakan, dan ini menjadi ayat perenungan bagi kita. Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Untuk itu setiap kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini saya bermasalah dengan teman saya, menyebabkan saya komunikasi jadi tidak baik. Tapi saya mencoba, firman Tuhan berkata hari ini, lepaskan pengampunan, mengampunilah. Saya mencoba untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita, apapun kesalahan orang lain kepada kita katakan saja kepada Tuhan. Hati kita harus mengampuni, biar Tuhan yang bekerja. Selamat mengampuni, dan kita percaya orang yang mengampuni akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.